Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Kembali kita siapkan diri di hari ini untuk kita boleh datang kepada Tuhan, bersaat teduh, kita baca, dengar dan renungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Segala kemuliaan hanya bagimu Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Hari ini kami datang di hadapanmu dengan sukacita, sebab Engkau telah adakan hari ini bagi kami. Bukan karena kekuatan kami, bukan karena kemampuan dan kehebatan kami, tapi semata-mata anugerah-Mu yang memungkinkan kami ada sebagaimana berada. Terpujilah Engkau, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk semua yang telah Engkau kerjakan dalam hidup kami, termasuk malam di mana kami bisa tidur dengan baik dan kami boleh melewati malam yang telah berlalu dan bisa bangun di pagi hari ini. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Kami akan merenungkan firman-Mu. Firman-Mu bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik kami kepada kebenaran. Sebab itu urapi kami, buka hati pikiran kami. Kami tolak setiap roh, setiap kuasa yang tidak memuliakan Tuhan. Urapi hamba-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita akan baca di 1 Raja-Raja pasal 11 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13. Salomo jatuh ke dalam penyembahan berhala. Adapun Raja Salomo mencintai banyak perempuan asing. Di samping anak Fir'aun, ia mencintai perempuan-perempuan Moab, Amon, Edom, Sidon, dan Het. Padahal tentang bangsa-bangsa itu, Tuhan telah berfirman kepada orang Israel, "Janganlah kamu bergaul dengan mereka, dan mereka pun janganlah bergaul dengan kamu, sebab sesungguhnya mereka akan mencondongkan hatimu kepada Allah-Allah mereka." Hati Salomo telah terpaut kepada mereka dengan cinta. Ia mempunyai 700 istri dari kaum bangsawan dan 300 gundik. Istri-istrinya itu menarik hatinya daripada Tuhan. Sebab pada waktu Salomo sudah tua, istri-istrinya itu mencondongkan hatinya kepada Allah-Allah lain, sehingga ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan Allahnya seperti Daud ayahnya. Demikianlah Salomo mengikuti Astoret, dewi orang Sidon, dan mengikuti Milkom, dewa kejijikan sembahan orang Amon. Dan Salomo melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan ia tidak dengan sepenuh hati mengikuti Tuhan seperti Daud ayahnya. Pada waktu itu Salomo mendirikan bukit pengorbanan bagi Kamos, dewa kejijikan sembahan orang Moab, di gunung di sebelah timur Yerusalem, dan bagi Molok, dewa kejijikan sembahan Bani Amon. Demikian juga dilakukannya bagi semua istrinya, orang-orang asing itu, yang mempersembahkan korban ukupan dan kurban sembelihan kepada Allah-Allah mereka. Sebab itu Tuhan menunjukkan murkanya kepada Salomo, sebab hatinya telah menyimpan daripada Tuhan Allah Israel, yang telah 2 kali menampakkan diri kepadanya, dan yang telah memerintahkan kepadanya dalam hal ini, supaya jangan mengikuti Allah-Allah lain. Akan tetapi ia tidak berpegang pada yang diperintahkan Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Salomo, "Oleh karena begitu kelakuanmu
yakni engkau tidak berpegang pada perjanjian dan segala ketetapanku yang telah kuperintahkan kepadamu, maka sesungguhnya aku akan mengoyakkan kerajaan itu daripadamu dan akan memberikannya kepada hambamu. Hanya pada waktu hidupmu ini aku belum mau melakukannya, oleh karena Daud ayahmu, dari tangan anakmu lah aku akan mengoyakkannya. Namun demikian, kerajaan itu tidak seluruhnya akan kukoyakkan daripadanya. Satu suku akan kuberikan kepada anakmu oleh karena hambaku Daud dan oleh karena Yerusalem yang telah kupilih. Demikian di 1 Raja-Raja pasal 11 ayat 1 sampai dengan 13. Di ayat 4 dikatakan begini, sebab pada waktu Salomo sudah tua, istri-istrinya itu mencondongkan hatinya kepada Allah-Allah lain, sehingga ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan. Saya mau pesan Bapak Ibu, jangan sembarang bergaul. Amin. Firman Tuhan memperingatkan orang percaya agar tidak sembarangan bergaul. Harus selektif memilih teman. Mengapa? Ya, jika kita salah bergaul akan berdampak buruk bagi kehidupan kita. Di 1 Korintus pasalnya yang ke-15 ayat 33, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Dan juga Amsal 13 ayatnya yang ke-20 dikatakan, siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Nah, Salomo, ya, kita tahu Salomo ini adalah orang yang memiliki kekayaan, ya, juga hikmat yang luar biasa. Ya, Salomo itu dari kata selomoh, ya, itu bahasa Ibraninya. Selomoh ini memiliki arti damai, yang nama lainnya adalah Yedijah, yang berarti dikasihi oleh Tuhan. Di 2 Samuel pasalnya yang ke-12 ayat 25, dan dengan perantara Nabi Nathan ia menyuruh menamakan anak itu Yedijah oleh karena Tuhan. Jadi nama lain dari Salomo adalah Yedijah. Ya. Nah, kita lihat bahwa karena kesalahannya dalam bergaul, padahal melalui Salomo ini Tuhan menggenapi apa yang ia janjikan kepada Daud ayahnya. Ya. Kita lihat di 2 Samuel pasal 7 ayat 13 dan 14. Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku, dan aku akan mengokohkan tahta kerajaannya untuk selama-lamanya. Aku akan menjadi bapanya dan ia akan menjadi anakku. Tuhan selalu memperingatkan Salomo agar hidup menurut segala ketetapannya. Inilah kunci untuk mengalami berkat-berkat Tuhan, Bapak Ibu. Ya, yaitu apa? Menuruti segala ketetapannya. Terbukti ketika Salomo taat, Tuhan memberkati dia secara luar biasa. Di 1 Raja-Raja 10 ayat 23, Raja Salomo melebihi semua raja di bumi dalam hal kekayaan dan hikmat. Perlahan tapi pasti, dengan kekuasaan dan harta yang melimpah, membuat iman Salomo menjadi goyah. Ia melanggar ketetapan Tuhan untuk tidak bergaul. Ia mencintai wanita-wanita bangsa Kanaan. Di ayat
2 di 1 Raja-Raja pasal 11 yang kita baca tadi, dikatakan janganlah kamu bergaul dengan mereka dan mereka pun janganlah bergaul dengan kamu, sebab sesungguhnya mereka akan mencondongkan hatimu kepada Allah-Allah mereka. Hati Salomo telah terpaut kepada mereka dengan cinta. Salomo tidak menghiraukan perintah Tuhan. Dia memilih berkompromi dengan dosa. Ketika istri-istrinya mendesak untuk membangun bukit-bukit pengorbanan bagi ilah-ilah mereka, Salomo tidak kuasa menolaknya. Itu persoalannya. Ya, kalau saudara baca di ayat 7 dan ayatnya yang ke-8 ya. Pada waktu itu Salomo mendirikan bukit pengorbanan bagi Kamos, dewa kejijikan sembahan orang Moab, di gunung di sebelah timur Yerusalem, dan bagi Molok, dewa kejijikan sembahan Bani Amon. Demikian juga dilakukannya bagi semua istrinya, orang-orang asing itu yang mempersembahkan korban ukupan dan korban sembelihan kepada Allah-Allah mereka. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu, karena Salomo tidak lagi taat kepada kehendak Tuhan, ya, maka Tuhan pun mengoyakkan kerajaan yang dipimpinnya. Saudara, mari kita belajar dari peristiwa ini. Ya, Salomo terpengaruh dengan istri-istrinya, dia akhirnya berkompromi, ya. Nah, yang perlu kita garis bawahi sini bukan istri-istrinya ya, tetapi Salomo ini salah dalam hal bergaul, ya. Jangan kita kompromi dengan dosa. Maka itu jangan bergaul dengan orang yang suka kompromi, ya. Harus bergaul dengan orang yang tegas, yang memiliki integritas. Amin. Maka kita pun akan menjadi seperti orang itu, ya. Dengan siapa kita bergaul penting. Bergaullah dengan Yesus Kristus. Bersahabatlah dengan Dia. Sebab Dia adalah sahabat yang setia, yang sejati. Amin. Kiranya hari ini kita semua menyadari bahwa ya kita harus memiliki kemampuan untuk tidak berkompromi dengan dosa. Ya. Salomo terpengaruh dengan istri-istrinya. Nah, kita pun sebagai bapak-bapak jangan terpengaruh ya dengan istri-istri kita, ya. Apakah itu persoalan duit, apalagi ya persoalan yang berhubungan dengan penyembahan-penyembahan ya. Nah, karena itu biarlah kita semua dipenuhi dengan Roh Kudus sehingga hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Kalau kita dipimpin oleh Roh Kudus, maka dipastikan kita akan menjadi anak-anak Allah yang akan tiba di tempat yang Dia telah janjikan bagi kita, dan berkat-berkat-Nya mewarnai seluruh hidup kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk hari ini kami boleh ditegur oleh firman-Mu supaya kami tidak sembarangan dalam hal bergaul. Berkati kami memiliki integritas dan terus tegas berkata tidak terhadap dosa. Kami tidak kompromi dengan dosa. Terpujilah Engkau, berkati seluruh sahabat Galilea dalam tugas kerja hari ini, dalam keadaan apapun mereka. Tuhan menjumpai mereka semua. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan
jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada